Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rashada. Wa man ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah ta'ala syai'a. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semuanya pada saat ini tengah berada di musim penghujan, sehingga hari-hari kita sering dihiasi dengan turunnya hujan, kadang pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Bahkan terkadang seharian atau semalaman turun hujan, sehingga menimbulkan terjadinya banjir sebagaimana yang kita alami beberapa waktu yang lalu, yang melanda daerah kita, juga daerah-daerah yang lainnya. Terkait dengan masalah hujan ini, ada sebagian orang yang merasa senang dengan turunnya hujan. Karena dengan hujan maka tanah yang tadinya kering berubah menjadi gembur dan subur. Sawah-sawah yang tadinya menguning kembali menghijau. Tanaman-tanaman yang mati kembali hidup. Sungai-sungai yang tadinya kering kembali dipenuhi dengan air. Namun ada juga orang yang tidak suka dengan turunnya hujan. Karena dengan hujan maka kondisi tanah menjadi becek, bahkan menimbulkan banjir, sehingga menghambat aktivitas dan kegiatan mereka. Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian orang yang mencaci maki turunnya hujan. Dan ini adalah termasuk perbuatan dosa besar. Karena mencaci maki hujan sama dengan mencaci maki zat yang telah menurunkan hujan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah berfirman dalam hadis qudsinya, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru biyadil amr muqallibul laila wan nahar. Anak Adam menyakiti aku, dia mencaci maki masa, padahal akulah yang mengatur masa itu, di tangankulah segala urusan, dan akulah yang mengatur terjadinya pergantian siang dan malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak senang dengan turunnya hujan, bahkan kita menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah berupa hujan ini, maka berikut akan kami sampaikan beberapa fungsi daripada hujan itu sendiri. Fungsi hujan yang pertama adalah untuk menumbuh suburkan tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Tanpa air
maka tanaman tidak akan bisa hidup. Karena air mempunyai fungsi yang vital bagi tumbuh kembangnya tumbuh-tumbuhan. Di antara fungsi air bagi tumbuh-tumbuhan adalah sebagai pengisi cairan dalam tubuh tanaman, juga sebagai pelarut unsur hara atau makanan bagi tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam tanah, juga sebagai penyerap atau pembantu penyerap unsur hara yang dilakukan oleh akar daripada tumbuh-tumbuhan, juga yang akan mengangkut unsur hara ke semua bagian dari tumbuh-tumbuhan, juga yang membantu proses fotosintesis dan juga mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian dari tumbuh-tumbuhan, juga membantu dalam rangka penyerapan oksigen di dalam tanah. Itulah di antara fungsi-fungsi air bagi tanaman yang di antara sumbernya adalah dari air hujan. Oleh karena itulah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya engkau melihat bumi itu kering dan tandus sampai kami menurunkan air hujan di atasnya sehingga bumi itu bergerak dan menjadi subur. Sesungguhnya zat yang telah menghidupkannya dengan mudah untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita, dengan turunnya hujan maka tanah menjadi subur, dan oleh karenanya maka tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh berkembang dengan baik di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun fungsi hujan yang kedua adalah sebagai sumber minuman bagi makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air, apalagi manusia. Karena komposisi air ataupun cairan dalam tubuh manusia mencapai 60-70% dari berat badannya. Sehingga air merupakan unsur yang vital bagi kehidupan manusia. Oleh karena itulah, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan semua yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia, seperti air, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta yang lainnya. Itulah yang Allah tegaskan dalam surah An-Nazi'at ayat 30-33. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Dan bumi setelah itu dihamparkannya, dan Dia mengeluarkan darinya airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan kokoh. Untuk apa itu semuanya? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semuanya itu adalah demi kesenangan bagimu dan demi kesenangan bagi binatang-binatang ternakmu. Subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah dan maha besar Allah dan maha terpuji Allah yang telah menyiapkan untuk manusia semua yang dia butuhkan dalam hidupnya,
sebelum manusia itu meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun fungsi dari hujan yang ketiga adalah sebagai ilustrasi yang nyata bagaimana Allah memberikan rizki kepada hambanya. Kalau kita perhatikan ketika Allah menurunkan hujan, maka Allah tidak menurunkannya secara sekaligus. Allah menurunkannya secara berangsur-angsur dan bertahap-tahap sesuai dengan kebutuhan manusia. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi jika seandainya Allah menurunkan jatah hujan yang setahun hanya dalam satu waktu saja, maka itu akan menghancurkan dan akan menenggelamkan kita semuanya. Begitupun dengan pemberian rizki dari Allah. Allah berikan rizkinya kepada hambanya secara bertahap dan berangsur-angsur. Apa jadinya jika Allah memberikan jatah rizki bagi hambanya seumur hidupnya hanya dalam sekali pemberian? Tentu itu akan menghancurkan manusia itu sendiri. Gambaran ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 27 sampai 28. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jika sekiranya Allah melapangkan rizki bagi hambanya, artinya memberikan rizkinya secara sekaligus kepada hambanya, labaghaw fil ard, niscaya mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Akan tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya biqadar, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui kondisi hambanya dan juga Maha melihat. Pada ayat berikutnya Allah menyatakan wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa karena lama tidak turunnya hujan, wa yanshuru rahmatah, kemudian Allah mengirimkan rahmatnya yaitu hujan, wa huwal waliyyul hamid, dan dialah Allah yang maha melindungi lagi maha terpuji. Oleh karena itulah janganlah kita pernah suudzon kepada Allah bahwa Allah terlambat dalam memberikan rizki kepada kita. Ini telah dilarang oleh Rasulullah melalui sabdanya, la tastabti'u rizqa fa innahu la yamutal abdu hatta yablughahu akhiru rizkin huwa lahu fa ajmilu fi talabi akhdil halal wa tarkil haram. Janganlah kalian menyangka bahwa Allah terlambat dalam memberikan rizki kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal dunia melainkan sampai kepadanya jatah rizkinya yang paling terakhir. Maka perbaikilah caramu dalam mencari rizki. Dengan cara apa? Akhdil halal wa tarkil haram. Hanya dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Itulah cara kita dalam memperbaiki mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun fungsi hujan yang keempat adalah bahwa hujan itu bisa menjadi bala tentara Allah yang akan menghancurkan
dan akan membinasakan hamba-hambanya yang ingkar, durhaka, dan tidak taat kepadanya. Cukuplah bagi kita bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh dengan terjadinya banjir yang super dahsyat yang menghancurkan semuanya. Hal ini Allah abadikan dalam surah Al-Qamar ayat 11 dan 12. Wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u fafatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka kami membukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air hujan yang tercurahkan. Maka kami jadikan bumi itu mengeluarkan sumber-sumber mata airnya. Maka bertemulah air itu, air yang dari langit dan air yang dari dalam perut bumi, ala amrin qad qudir, untuk urusan yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu untuk menghancurkan kaumnya Nabi Nuh yang ingkar kepadanya dan juga ingkar kepada Rasulnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dan di antara yang dibinasakan oleh Allah adalah putra dari Nabi Nuh sendiri, yaitu Kan'an, yang durhaka kepada Allah dan juga kepada bapaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ini Allah abadikan dalam surah Hud ayat 42 dan 43. Wa nada Nuhan ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan Nuh memanggil putranya sedang ia berada dalam tempat yang jauh. Wahai putraku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu termasuk di antara orang-orang yang kafir. Apa jawaban putranya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tidak ayahku, aku akan naik ke gunung yang akan menghalangiku dari air banjir itu. Apa kata ayahnya? Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Nabi Nuh mengatakan, pada hari ini tidak ada yang bisa menghalangi dari azab Allah illa man rahim, kecuali zat yang maha pengasih, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka gelombang banjir yang besar itu telah menghalangi antara keduanya, dan jadilah dia minal mughraqin, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang hujan seperti pisau yang bermata dua, bisa mendatangkan manfaat, juga bisa mendatangkan madarat. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat mendung sebagai pertanda akan turunnya hujan, maka kita diperintahkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Dan apabila mendung itu berlanjut dengan turunnya hujan, maka Nabi mengajarkan doa, yaitu Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga hujan ini menjadi hujan yang penuh bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun fungsi dari hujan yang terakhir, yang kelima, adalah sebagai ilustrasi nyata tentang kebangkitan manusia kelak pada hari kiamat. Kalau kita perhatikan pada musim kemarau, maka banyak kelihatan tumbuh-tumbuhan yang mati. Tetapi seiring dengan itu, maka tumbuhan-tumbuhan itu menjatuhkan biji-bijinya. Kemudian biji itu masuk ke dalam perut bumi. Ketika datang musim penghujan, tanah menjadi subur,
maka biji-biji itu pun tumbuh sebagai tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi. Kalau kita cermati, itulah gambaran bagaimana nanti Allah akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya untuk selanjutnya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 57. Allah menyatakan, wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan dialah Allah yang meniupkan angin pembawa berita gembira sebelum datang rahmatnya, yaitu hujan. Maka ketika angin itu membawa awan mendung, maka kami mengiringnya ke daerah yang tandus. Kemudian kami menurunkan hujan di daerah yang tandus itu. Kemudian kami menumbuhkan di tanah yang tandus itu berbagai macam dari buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta. Demikian itulah kami menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Untuk apa? La'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat di atas dikuatkan dengan sebuah hadis yang mengatakan, ma baina nafkhataini arba'un. Qalu ya Aba Hurairah arba'una yauman. Qala abait. Qalu arba'una syahran. Qala abaitu. Qalu arba'una sanatan. Qala abaitu. Fayunzilullahu minas samai ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Wa qala wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajibudz dzanab wa minhu yuraqabul khalqu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Yang artinya bahwa jarak antara dua tiupan sangkakala itu selama 40. Kemudian mereka bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksudkan dengan 40 itu adalah 40 hari? Beliau mengatakan, abaitu, aku menolak untuk menjawabnya. Kemudian mereka kembali bertanya, apakah maksudnya adalah 40 bulan? Abu Hurairah kembali mengatakan, aku menolak untuk menjawabnya. Mereka kembali bertanya, apakah 40 tahun? Abu Hurairah kembali mengatakan, aku pun menolak untuk menjawabnya, karena Rasulullah tidak pernah menjelaskan maksud daripada 40 itu, apakah hari, bulan, ataukah tahun. Kemudian Allah akan menurunkan hujan dari langit. Kemudian mereka akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya rerumputan. Dan tidak ada dari manusia sesuatu pun kecuali telah hancur, kecuali satu tulang, ajbudz dzanab, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah maka Allah akan menghidupkan kembali semua makhluk kelak pada hari kiamat. Inilah satu keterangan ilmiah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, yang kebenarannya secara ilmiah baru dibuktikan akhir-akhir ini. Karena setelah dilakukan berbagai macam penelitian dan eksperimen, ternyata ajbudz dzanab, yaitu tulang ekor, ketika dibakar dengan suhu yang tinggi sampai berubah menjadi arang, atau dihancurkan, ditumbuk sampai berubah menjadi tepung, sama sekali tidak merusak
unsur yang ada di dalam tulang ekor itu. Karena dari tulang ekor itulah Allah akan menghidupkan kembali manusia kelak pada hari kiamat yang selanjutnya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah kurang lebih 5 fungsi daripada hujan. Semoga kita bisa memahaminya sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang mencaci maki ketika hujan turun, tetapi kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan turunnya hujan, karena itu adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan adakhiruha li yaumil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha al-malik ad-dayyan. تدخلوا برحمته فسيح الجنان ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة